liburan kalian meskipun ya liburannya itu kurang. Ya Bu, Hari ini ada yang nggak masuk? ada Bu. Siapa? Ada Rini sama Awi yang mana lagi? Ibu minta tolong sama sekretarisnya nanti dicatat ya. Siapa yang nggak masuk, terus siapa yang hadir. Oke, Ibu mau langsung aja. Oh. Baik anak-anak, hari ini materi di semester 2 memasuki menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Oke anak-anak, di sini di minggu pertama ini Ibu akan menjelaskan larangan perbuatan zina dan menghindari perbuatan zina, dan untuk yang pergaulan bebasnya minggu depan. Oke? Ibu jelaskan yang pertama, pengertian daripada zina. Zina ini adalah hubungan badan antara perempuan dan laki-laki, yang dimana perempuan dan laki-laki ini belum ada ikatan yang sah atau menikah dengan sah, atau bisa juga ya, bisa juga misalnya suami sama istri, dan salah satu suami istri itu berselingkuh dan tidak menjaga dirinya dari bukan mahramnya, itu juga disebut dengan zina. Paham anak-anak pengertian dari zina? Paham. Terus yang selanjutnya, yang kedua adalah hukum perbuatan zina. Nah, di sini hukum perbuatan zina itu haram. Mau bagaimanapun keadaannya, mau bagaimanapun juga itu tetap haram. Kalau terpaksa Bu, Juga tetap haram. Mau niatnya juga bagaimanapun ya tetap haram ya. Ada di dalam surah Al-Isra ayat 32, yang dimana surah tersebut adalah larangan mendekati zina. Tuliskan dulu ya. Nah, ini surah Al-Isra ayat 32, di mana surah Al-Isra ini adalah larangan mendekati perbuatan zina. Nah, Ibu mau nanti kita baca bareng-bareng, tapi sebelum kita baca, kita mengupas hukum bacaannya ya. Jadi di sini hukum bacaannya lam sama alif, dia hukum bacaannya matobiin. Kenapa matobiin? Karena di sini ada huruf fathah dan setelah fathah ada huruf alif. Terus yang selanjutnya ini ya kolkolah sugro, mana terdapat huruf qaf dan ada subuhnya, jadi itu dibaca kolkolah sugro. Coba bacaannya takrobu, ditekan ya qafnya. Terus yang selanjutnya ini alif lam samsiah. Alif lam samsiah ini adalah alif lam yang bertemu huruf salah satu huruf samsiah, itu za, yang dimana ini dibacanya dengan cara merebur, jadi langsung dimasukkan aja. Misalnya takrobuz zina, jadi alnya ini, alif lamnya itu nggak dibaca. Terus yang selanjutnya adalah idgham min gunnah, yang dimana ada tanwin bertemu salah satu huruf idgham min gunnah, yaitu wawu. Ada yang hafal huruf idgham min gunnah itu ada berapa? 4. Apa aja yang pertama? Ya, oke. Itu karena salah satunya ada huruf wawu, jadi dia dibaca idgham min gunnah. Itu contohnya fahisha, tahu itu ya, langsung ke sini ke wawunya. Terus yang terakhir ada matiwa, yang dimana ada tanwin di akhir kata atau di akhir wakof. Tanwinnya itu dibaca, ini karena tanwinnya fathah, dibacanya fathah aja, nggak dipakai tanwin, tidak
Jadi yang pertama ini ada huruf wala, yang dimana wa ini artinya dan wa itu tidak atau jangan. Jadi wa itu seperti kata larangan. Terus takrobu itu kata itu artinya kamu. Mendekati. Dan kata zina itu artinya tetap zina. Innahu. Innahu itu artinya sesungguhnya, dan kita lebih gampangnya merujuk ke zinanya itu. Terus karena itu artinya adalah fahisha. Artinya perbuatan yang keji, dan wasana itu wa artinya dan, artinya buruk. Dan sabila itu artinya jalan. Ketika disambungkan puasa asabila itu artinya dan jalan yang buruk, bukan dan yang buruk jalan ya. Terus ini jika disambungkan semuanya artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ayo baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Oke, bagus ya. Itu tadi adalah surah Al-Isra ayat 32 di mana larangan mendekati zina. Terus yang selanjutnya yang ketiga, hukuman perbuatan zina. Di sini hukuman perbuatan zina itu dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Di sini zina muhsan itu adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana laki-laki dan perempuan itu sudah bersuami atau beristri yang tidak menjaga dirinya dari orang yang bukan mahramnya atau orang yang berselingkuh. Ya, jadi muhsan ini dia statusnya itu sudah punya istri atau sudah punya suami, tapi dia berselingkuh. Itu ya teman. Terus hukuman untuk zina muhsan ini adalah jera atau cambuk sebanyak 100 kali. Terus yang kedua, hukuman yang kedua itu adalah hukuman rajam, yang dimana hukuman rajam itu dikubur secara berdiri sampai dada, terus dia dilemparin batu sampai dia mati. Sangat kejam ya anak-anak. Terus yang kedua, zina ghairu muhsan. Gimana zina ghairu muhsan ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dimana keduanya belum menikah. Ya, misalnya contohnya berpacaran dan mereka tuh sampai ke zina. Yang mana saya dengan ibu gitu. Ya itu sebagai contoh, misalnya berhubungan maksudnya berpacaran tapi masuk di batas gitu ya. Itu sama dengan zina. Dan hukumannya untuk zina ghairu muhsan ini adalah dicambuk sebanyak 100 kali, sama dicambuk juga 100 kali, dan dia dihasilkan dari wilayah sekitar. Paham anak-anak? Terus yang selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat ini adalah contoh perilaku dari zina. Nah, yang dibacakan ya. Untuk contohnya, yang pertama itu menjalani pergaulan bebas, pergaulan yang tidak didasarkan norma dan aturan agama Islam. Contohnya kalian itu datang ke tempat yang mengandung bau-bau pergaulan bebas, lainnya kayak kalian pergi ke klub malam atau ke diskotik. Nah itu kan salah satu contoh mendekati perbuatan zina. Lalu contoh yang selanjutnya, ya. Di dalamnya ngapain aja? Biasa. Ya kan itu tempat mudarat yang sangat buruk lah.
nafsu syahwat. Misalnya ada nih laki-laki dan perempuan yang berpacaran dan mereka itu mendatangi tempat-tempat yang sepi atau tempat-tempat yang intinya mengundang nafsu syahwat mereka, nafsu birahinya mereka, sehingga mereka berbuat zina. Terus yang selanjutnya, contoh selanjutnya ini adalah berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Ya, ini tolong yang laki-laki perhatikan ya. Yang perempuan juga. Misalnya kalian nih ya, contohnya nih, kalian melihat ada perempuan yang laki-laki nih, ada perempuan yang tidak menutup auratnya dengan tertutup. Nah itu kalian membayangkannya lebih dalam tentang aurat tersebut. Nah itu tidak boleh ya, berhayal dan berimajinasi. Oke? Terus yang selanjutnya ini yang paling mengerikan ya, melihat konten tayangan video, film atau yang ada di TV. Contohnya itu seperti film-film yang berbau dewasa. Nah itu juga tidak boleh ya ditonton ya, karena tidak baik untuk masa depan kalian juga. Soalnya dapat merusak pikiran kalian. Bu, film Korea banyak bu. Ya kalau misalnya ada adegan yang tidak baik, bisa dilewatin aja ya, jangan sampai dilihat karena itu bahaya. Oke? Nah, terus kita misalnya nih melakukan panggilan video kepada lawan jenis dengan berimajinasi secara seksual. Jadi kalian paham kan? Contohnya panggilan video yang belum paham nih ya. Contohnya tuh panggilan video yaitu VCS, video call seksual. Nah itu tuh nggak boleh ya, karena lawan jenis ya sesama lawan jenis, jadi itu nggak boleh dilakukan. Berbeda lawan jenis maksudnya. Terus kalau misalnya kalian membaca artikel atau buku-buku atau novel apapun yang berbau tentang yang dewasa gitu juga termasuk mendekati zina. Jadi tolong dihindari ya anak-anak. Baik bu. Terus nih untuk yang perempuan ditolong banget mengenakan pakaian yang tertutup rapi, terus yang agak lebar sedikit lah, jangan yang agak tipis atau yang berbentuk lekuk tubuh, karena itu akan mengundang syahwat lawan jenis kalian. Paham yang perempuan? Paham. Oke, yang selanjutnya yang kelima. Yang kelima ini adalah dampak. Dampak yang akan didapatkan orang-orang yang berbuat zina. Dampaknya itu ada dua, yang pertama di dunia dan dampak yang ada di akhirat. Jadi dampak yang ada di dunia itu menghilangkan kewibawaan. Kewibawaan itu seperti kehormatan kalian, terus kalian misalnya di kampung itu kalian kehilangan kehormatan, terus kalian itu bakal dihina dan merasa kalian itu akan dibilangin orang-orang itu sesuatu yang menjijikkan atau sampah masyarakat gitu ya, karena perbuatan zina ini. Lalu yang selanjutnya menyebabkan kefakiran. Kenapa menyebabkan kefakiran atau kemiskinan? Nah misalnya nih ada orang yang udah benar-benar nggak kuat menahan nafsu birahinya, itu dia bakal mengeluarkan banyak uang untuk memenuhi nafsunya itu. Jadi ya ngeluarin banyak uang dan dia akan menjadi fakir dan miskin. Terus yang selanjutnya memperpendek umur. Kenapa itu bisa memperpendek umur? Karena dia sudah intinya kayak kesana kemari, berzina kesana kemari, dan dia akan mendapatkan penyakit AIDS atau HIV. Terus untuk dampak yang di akhirat, dampak yang akan didapatkan ketika di akhirat nanti itu dampaknya akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hisab yang buruk. Terus yang selanjutnya mendapatkan siksa yang sangat pedih. Oke, dari sini semua anak udah paham? Apa penjelasan itu kecepatan? Oke, paham ya? Alhamdulillah. Tadi belum istirahat makan bu. Bu kasih habis. Oke, di sini Ibu
bagi kelompok buat anak-anak. Jadi di sini Ibu akan bagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 ya. Paham kan? Saya dan kalian yang apa ya yang di situ pilih salah satu ketua kelompoknya yang mau dijadikan ketua kelompok maju. Iya. Ikra. Kita kelompok 1. Apa sudah maju? Sudah saya ya maju. Semua kelompok yang 4 orang. Kelompok ini kan sudah kelompok. Ya maju semua. Ini Majid. Menjerumuskan temannya. Yuk, satu lagi. Dalam kamera tiba-tiba muncul. Iqbal atau Eka? Kau. Bang Majid kelompok kami, Bu. Hah? Bang Majid kelompok kami. Iya, Majid kelompok 4. Oh, Eka kelompok 1, Iya kelompok 2. Kelompok 3-nya mana? Kelompok 3-nya itu Eka sama Haidir sama siapa itu? Iqbal, tapi Iqbal yang jadi ketua kelompok. Maju. Nah, sekarang yang ada di depan ini, kalian mau pilih yang paling beda, berarti dapat bisa pilih ini ya. Oke, coba. Bang Majid ngelamun aja lu. Ampun, gambreng. Bareng-bareng. Gambreng. Lagi, breng. Oke, Iqbal. Belum nggak? Iya. Baik. Nah, Majid. Oke, duduk. Jangan di depan dulu ya. Iya, Bu. Lagi kalian berdua. Iya, bertiga salam. Gambreng. Terus untuk kalian yang berdua itu gunting baju kertas ya. Merah. Oke, sekarang soalnya dibuka terus dikerjakan bersama kelompoknya. Ibu beri waktu cuma 5 menit. Kalau sudah 5 menit, itu kalian maju. Yang maju nggak harus kelompoknya yang mau maju aja. Nanti dibacakan ya jawabannya. Bu, ini tulisannya jawabannya nanti ditulis di kertas Bu. Ya, ditulis di situ aja nggak apa-apa. Oh ya, makasih. Oke, Bu. Sudah semua? Ya. Sudah, Bu. Tinggi. Sudah? Sudah semua? Oke, tadi yang maju pertama kelompok berapa? Yang dapat ambil duluan tadi kelompok berapa? Iya, Bu. Oke, mau maju? Atau temannya yang mau maju? Membacakan jawabannya? Bacakan jawabannya? Di sini aja ya, Bu. Oke. Dibacakan sama soalnya. Kelompok berapa, namanya siapa? Saya dari kelompok ini. 4. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Majid dan Daya. Dan Haidir nambah. Oh ya, Haidir. Lain nama kelompok ini. Kami banyak, Bu. Soalnya jelaskan pengertian zina dan apa hukum perbuatan zina. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, atau seorang laki-laki yang bukan suaminya dan seorang perempuan yang bukan istrinya. Hukum perbuatan zina ini adalah haram. Oke, anak-anak benar jawaban dari kelompok 4? Oke, beri tepuk tangan dulu. Terus yang kedua dari siapa? Iya, Bu. Oke, kelompok? Saya. Oke, di situ. Gua mau saya baca ya. Siapa yang baca? Yang berdiri ya. Saya mau dari kelompok 2. Ayo anak-anak didengarkan. Baik, Bu.
Oke, benar ya jawabannya ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terus yang selanjutnya tadi kelompok 3 ya. Ayo dibacakan. Yang dua saya menjelaskan membaca 3 ya. pertanyaan. Iya. Ya baik, pertanyaan itu sebutkan dan jelaskan 2 macam zina beserta hukuman perbuatan zina. Yang pertama, zina laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau yang sudah bersuami istri yang tidak menjaga dirinya dari orang yang bukan mahramnya atau berselingkuh. Hukuman yang didapat adalah cambuk sebanyak 100 kali, hukuman dengan cara dilajam dan dilempari batu sampai mati. Yang kedua ghairul muhsan, laki-laki atau perempuan yang sama-sama menikah, hukumnya didapatkan adalah cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari wilayah sekitar. Oke, jawabannya betul ya anak-anak? Betul, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus yang terakhir yaitu kelompok 1. Ayo diri. Soalnya tuh menyebutkan dampak negatif yang ditanggung di dunia dan di akhirat bagi pelaku yang melakukan zina. Dampak yang ditanggung di dunia itu menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, memperpendek umur. Terus dampak yang ditanggung di akhirat mendapatkan murka dari Allah, mendapatkan hisab yang buruk, mendapatkan siksa yang pedih. Oke, jawaban kelompok 1 benar ya anak-anak? Beri tepuk tangan dulu. Oke, alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak sudah memahami materi dari Ibu. Oke, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau ngasih tahu nanti minggu depan minta tolong dipelajari untuk materi pergaulan bebas. Minimal kalian membaca surat An-Nur ayat 2. Dibaca aja nggak apa-apa juga, yang penting kalian belajar lah di rumah ya. Ya, yang apa-apa dibaca itu sama terjemahnya. Surahnya sama terjemahnya An-Nur ayat 2. Oke, paham? Oke, sampai sini Ibu akhiri. Ibu minta maaf kalau Ibu ada salah kata ya. Sebelumnya kita baca doa kafaratul majlis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah. Ibu mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kang Review perwakilan dari cowok-cowoknya dalam proses belajar mengajar ini cukup baik, prosesnya asik dan sukses. Ya lengkaplah dari pengajaran ibu gurunya, ada tajwidnya, Arabnya dan pengertiannya. Kekurangannya adalah kemungkinan ada murid-muridnya yang tidak memperhatikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.